saya Febriana Marta Sopoe. Saya berasal dari SMK Negeri 1 Kupang. Sekarang saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya, yaitu kelompok 1, tentang tujuan pembelajaran unit 1, yaitu paham kebangsaan, nasionalisme, dan menjaga NKRI. Tujuan pembelajaran: menjelaskan dan menganalisis dasar-dasar filosofis paham kebangsaan dan nasionalisme dalam konteks keutuhan NKRI atas kasus sengketa batas wilayah. Diharapkan pula muncul empati dan semangat patriotisme bagi peserta didik setelah mengetahui tentang bagaimana konsep kebangsaan yang dirumuskan oleh The Founding Father atau para pendiri bangsa, dan dengan begitu dapat memupuk rasa cinta pada NKRI. Penjelasan makna filosofis paham kebangsaan dan nasionalisme, bahwa loyalitas atau kesetiaan tertinggi pada setiap pribadi yang menjadi anggota sebuah bangsa negara tersebut. Paham kebangsaan yang mengantarkan seorang pada sikap nasionalisme dengan berlandaskan pada keinginan yang sama untuk bersatu, kesadaran tinggi untuk mencintai tanah air, bangsa dengan identitas nasional, dan sentiasa berupaya dalam memelihara kehormatan bangsanya dimanapun ia berada. Paham kebangsaan dan nasionalisme ini wujud nyata sikap mental kita yang tak lagi menjadi kesetiaan yang tertuju pada kelompok-kelompok kecil, melainkan pada bangsa dan negara lain. Baik, saya akan melanjutkan ini yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Christian Duru Adus. Saya akan melanjutkan materi dari Tasya. Paham kebangsaan adalah suatu pedagang perasaan lawan. Sikap dan perilaku suatu bangsa, sementara nasionalisme adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Perilaku dalam mewujudkan paham kebangsaan dan nasionalisme dalam menjaga NKRI antara lain: 1. Menjalani persahabatan antar suka bangsa bagi keutuhan NKRI. 2. Berkorban dengan menyumbangkan pemikiran bagi ketuhanan NKRI. 3. Menghormati perbedaan suku, budaya, agama, dan warna kulit. 4. Menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia. 5. Rajin belajar untuk menguasai ilmu pengetahuan dari berbagai disiplin untuk diabadikan kepada negara. Dari presentasi saya, terima kasih. Selamat siang, perkenalkan nama saya Rinto Tunis. Saya dari kelas 10 ULP 4. Di sini saya mau melanjutkan materi dari Christian. Tegak berdirinya Indonesia sesungguhnya dibangun oleh ide-ide besar dari para pendiri bangsa tentang paham kebangsaan yang dalam rapat atau sidang-sidang sebelum Indonesia seperti pada BPUPK 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Yang pertama, berlaku nasionalisme. Kedua, mematuhi aturan yang berlaku. Ketiga, mematuhi hukum negara. Keempat, melestarikan budaya bangsa. Dan yang kelima, menciptakan budaya bangsa, membela, mempertahankan, dan memajukan negara. Sekian dan terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Brigita Wana dari kelompok 1. Hari ini saya akan menjelaskan tentang unit 2, yaitu NKRI dan kedaulatan wilayah. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik diharapkan dapat menjelaskan konsep, sejarah, fakta, dan regulasi NKRI.
terkait dengan subtema sengketa batas wilayah. Dengan demikian, peserta didik juga dapat menjelaskan atau melakukan identifikasi beberapa contoh kasus wilayah yang diperebutkan berdasarkan fakta dan regulasi. Nah, penjelasannya yaitu sebuah wilayah negara atau wilayah NKRI menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Dasar nomor 43 tahun 2008 adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial, beserta dasar laut dan tanah di bawahnya. Perkenalkan, nama saya Kara Sui, saya dari kelompok 1. Saya akan melanjutkan materi dari Brigita Lona. Batas wilayah negara diatur berdasarkan regulasi UUD tahun 1945 dan di Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 76 tahun 2012 tentang pedoman penegasan batas daerah. Yang kedua, wilayah perbatasan ternyata memiliki arti yang sangat vital dan strategis, baik dilihat dari sudut pandang perbatasan kabupaten atau kota dalam satu provinsi atau perbatasan kebudayaan kota. Contoh kasus wilayah yang diperebutkan berdasarkan fakta dan regulasi. Yang pertama, perairan Natuna. Yang kedua, Pulau Vipadan dan Ligitan. Yang ketiga, Blok Ambalat. Sekian dari saya. Terima kasih. Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Perkenalkan, nama saya Tisha Ananda Virgana Rifin, saya dari kelas ULP 4. Di sini saya akan menjelaskan materi unit ketiga, yaitu tentang sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Tujuan pembelajaran yaitu mampu menjelaskan dan menganalisis latar belakang terjadinya sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Kalian tidak hanya diajak untuk mengetahui akar sejarah terjadinya sengketa batas wilayah itu, tetapi juga dapat melakukan politik baik sebagai sikap dalam menjaga keutuhan NKRI. Penjelasan dasar hukum kesepakatan patok batas wilayah Indonesia dan Malaysia sejak masa penjajahan hingga kemerdekaan. Yang pertama, Konvensi Belanda dan Inggris tahun 1891 mendatangani perjanjian pada 20 Juni 1891 di London. Ini mengatur banyak hal menyangkut penentuan batas yang menyangkut kasus sengketa wilayah. Yang kedua, Kesepakatan Belanda dan Inggris tahun 1915 hasil laporan bersama tentang penegasan batas wilayah pada 28 September 1915 di Kalimantan. Kesepakatan ini dilanjut penandatanganan mau oleh kedua belah pihak berdasarkan Traktat 1891, lalu dikokohkan di London pada 28 September 1915. Konvensi Belanda dan Inggris tahun 1928 mentandatangani kesepakatan pada 28 Maret 1928 di Den Haag. Kemudian oleh kedua negara di daerah Jogja antara Gunung Raya dan Gunung Api, Traktat 1891. Mau Indonesia dan Belanda tahun 1973 kesepakatan tentang penyelenggaraan Jurfei dan penegasan batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia yang terdiri dari organisasi de jure der Community, penentuan area prioritas, prosedur sunsei, tahap pelaksanaan. Sekian, terima kasih.